Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mawali malih sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam acara OR Obrolan Rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di daerah Bangli. Nah, kalau udah daerah Bangli pasti pada penasaran karena requestnya banyak banget. Tolong dong cari ini, tolong cari ini, tolong cari ini. Nah, sekarang Kucita akan memenuhi daripada keinginan penonton ataupun penggemar setianya drama Gong. Nah, sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Bu Nengah Madiayani. Patutnya Om Swastiastu Ibu. Niki putri yang ditunggu-tunggu penggemarnya Ibu Niki ya. Ya ampun, masih cantik. Cantik saya kalah gini. Mana Jo? Udah kembung sana kembung sini. Dadah. Sebaya. Aduh sebaya kata mudah-mudahan biar ibunya yang sebaya jangan Ciaya sebaya. Bener-bener itu ya, kasihan juga yang masih muda. Ya Ibu, aduh senang banget Niki Kucita bisa akhirnya ketemu sareng Ibu. Punapi gatra sehat, gembira, lagi bahagia juga. Wah, lagi bahagia terlihat dari banyak hal yang disyukuri soalnya. Iya. Ibu yang datang meriki mau ngajak Ibu ngobrol-ngobrol seputaran Ibu terjun di drama Gong. Nah, bisa nggak diceritakan sedikit aja gimana sih awalnya kok bisa tertarik dengan drama Gong? Ini bernostalgia ceritanya ya, karena sebenarnya rindu juga gitu. Rindu sekali. Makanya ketika disampaikan ada yang hal-hal seperti ini di YouTube, senang sekali rasanya, tapi nggak sempat lihat gitu. Iya. Nah, sekarang cerita dulu, bernostalgia dulu sebentar. Kalau masalah drama Gong itu SMP kelas 3. Itu antara tahunan 86-87 itu sudah turut di drama Gong, karena saat itu di Bangli masing-masing Banjar itu sudah punya ke drama Gong. Jadi di Banjar Pule, di Banjar Rimbok sendiri udah ada, di situ ikut, kemudian berlanjut ke Banjar sebelah juga gitu, di Banjar Griye namanya. Nah, di Banjar Griye ini sebenarnya pelajaran pertama di situ. Karena di situ ada seke drama Gong namanya Seke Basur, cukup terkenal juga, meskipun pemainnya muda-muda semua waktu itu. Sudah mentas kemana-mana juga, meskipun masih remaja, bau-bau remaja. Setelah dari situ berkumpul kembali dengan drama Gong remaja seputaran Bangli gitu. Nyambung di situ, berkumpul di situ, bergaul di situ, belajar juga di situ. Kemudian beralihlah mulai dilirik oleh seke drama Gong yang lebih senior gitu. Nah, tunggu dulu, sebelum ke senior. Sewaktu sudah ikut terlibat di drama Gong, Nika memang sudah sebagai tuan putrinya. Dari awal emang tuan putri. Wih, nggak ada peran yang lain. Nika ditunjuk, tapi memang ibu yang memang memilih. Ditunjuk dia. Ditunjuk, wah ya. Ditunjuknya itu juga lupa bilang karena ibu kandung Boe sama bapak itu ya sepasang itu pernah juga jadi tuan putri dan jadi raja muda dulu waktu mereka remaja zaman dulu. Berarti keturunan ya. Weh, berarti memang sudah dilirik ini mantap untuk jadi tuan putri. Iya. Nah, lanjut setelah di drama Gong senior. Nah, setelah di drama Gong senior itu mulai beberapa latihan ceritanya dah, melatih diri di situ. Yang pertama Mbok ngumpulnya dengan drama Gong Duta Bon Bali rasanya waktu itu. Itu ada Pak Bagong almarhum. Kemudian ada anak agung Mega Putra dari Taman Bali, beliau sudah almarhum juga. Kemudian ada Sang Perak gitu. Jadi ngumpul di situ, belajar di situ juga. Nah, setelah di situ berpindah lagi nih ceritanya. Terus berpindah-pindah ini dilirik sama Seke Gong yang udah bener-bener senior banget. Teman-teman di situ juga sudah luar biasa banget. Itu di Kerti Buanesari namanya. Kerti Buanesari. Nah, di Kerti Buanesari inilah Pusdiklatpas namanya. Pusat Pendidikan, Latihan, dan Pentasnya di situ. Nika waktu umur berapa, Bu? Itu umurnya masih seputaran itu udah SMA itu dah. SMA.
kayaknya di Kerti Buana Sari itu kelas 1 kelas 1 SMA sama kelas 2 SMA baru-baru di situ dah. Itu di situ kebetulan senior di situ ada Gus Apel ya, Komang Apel gitu. Kemudian ada Pak Nyoman Pidade Dadab. Kemudian ada Pak Kyul almarhum, kemudian ada Bu Luwes. Kemudian ada Mbok Putu, siapa itu yang dari Karangasem, beliau menikah di Karangasem. Bu Putu Sulastri ya, Bu Putu Sulastri. Kemudian ada almarhum siapa itu yang di Gianyar itu? Yang di Tegalinggah ya, Mek Dasning gitu. Jadi berkumpul dengan mereka-mereka yang senior itu betul-betul sebuah pelajaran, karena mereka tidak pelit pengetahuan tentang drama gong, dari tata rias, tata busana, tata bahasa, kemudian mimik wajah, pokoknya bahasa tubuh, bahasa wajah itu ya di situ belajarnya. Mereka betul-betul care sekali, jadi betul-betul dididik dan diperhatikan. Tapi Nika, ibu kan bisa dikatakan yang paling kecil, Bu. Iya. Junior kecil, 1 SMA dengan yang udah ya bisa dikatakan lebih senior lagi. Ibu tuh ingat banget waktu pertama kali masuk di Kerti Buana Sari itu, Ibu tuh dipayasin itu loh, dirias itu sama Bu Dasning, Mek Dasning itu dipangku. Masih dipangku, didandanin kayak gini, mau ingat sekali. Kemudian giliran mereka entarnya besoknya kalau pentas di mana Mek Luwesnya yang ngambil didandanin gitu. Seperti itulah kayaknya kekeluargaan itu tumbuh di situ, pelajarannya di situ. Nah, setelah selesai di situ nyambung lagi ke drama gong apa lagi gitu, ketemu sama Pak Yudane, ketemu sama Bu Mongkek gitu di situ. Sama juga lingkungan di situlah yang memberikan pelajaran tata bahasa, terutama kalau di saran Pak Yudane sama Pak Mongkek gitu. Jadi mereka lebih menekankan ke bahasa, kemudian sorsinggehnya juga seperti apa gitu. Yang jelas di drama gong itu dari keseluruhan grup yang pernah diikuti itu tidak ada sesuatu yang harus membuat kita kesel gitu, nggak ada. Gembira di situ, menyenangkan, belajar di situ, menyenangkan sekali. Sampai terakhir itu kan di Sancaya Dwipo sama juga. Justru di situ lebih heroik lagi, hanya tertawa saja. Karena kebetulan ada Pak Petro sama Pak Dolar itu suka mengocok perut aja setiap saat tuh. Kita bercanda meskipun tidak lepas daripada titik pentas kita gitu. Tetap aja bercanda. Sebenarnya bikin awet muda loh di drama gong. Benar. Makin aja Kari juga awet muda. Sangat awet banget. Awet muda banget. Nah, Ibu, Niki yang pengen tanyakan. Ibu kan menjadi tuan putri Niki. Bener. Putranya si Remanten yang pernah diajak. Kalau putranya tuh banyak punya pacar di pentas. Nah, Nika kan bisa dikatakan ibu dari Bajang nih, belum nikah. Tapi sampai nikah tetap nari kan? Nari juga. Nah, siapa sih putra pertama kali yang ibu ajak berpasangan? Pentas berpasangan. Kalau yang remaja itu ada temen dari mana, yang pertama tuh dari Buruan rasanya. Beliau sudah nggak pernah kelihatan, nggak pernah ketemu lagi. Itu namanya dipanggil beli kesan namanya. Tapi nggak pernah ketemu lagi. Kemudian ada Na Agung Mega Putra almarhum. Itu yang pertama. Kalau yang di senior itu yang pertama. Yang pertama yang senior yang Agung Mega Putra. Yang pertama Kari. Nika di remajanya, belum masuk yang ke drama senior. Berarti Ji Meganya Nika. Iya, beliau yang pertama di senior. Kemudian ada Pak Supadme. Supadme. Kemudian ada Pak Eludre. Terus ada Gusti Jelantik gitu. Kemudian ada situ lagi satu si Wayan Calo. Wayan siapa nama Wayan? Siapa nama bagus? Pak Calo. Sudiarto. Warse ya. Nama ininya nggak inget. Cuma nama topnya Wayan Calo gitu. Yang dari Calo. Banyak pokoknya. Banyak kali. Nah, Nika tadi Ibu kan bilang di Kerti Buana, habis itu Bon Bali, Sancaya, wenten malih grup drama gong yang pernah diikuti di Bara Budaya pernah. Bara Budaya. Nggak sih terlalu lama, di situ paling singkat kayaknya. Nah,
Niki, ada nggak sih kesan modelnya suka dukanya menjadi seorang tuan putri dalam drama Gong? Kalau sukanya sih pada saat itu ya. Jadi pada saat itu belum ada belum ada media seperti sekarang. Adanya cuma televisi, itu pun TVRI kan. Nah di situ tuh ketika tayang di TVRI, karena jujur aja begitu tayang di TVRI di Kerti Buanesari terutama di kepemimpinannya Gus Apel itu satu-satunya drama Gong yang bisa waktu itu syuting luar dan muncul di TVRI itu ya itu Kerti Buanesari. Jadi begitu itu tayang sudah waktu itu surat masih belum ada HP seperti sekarang. Surat datang itu sehari itu sampai sibuk orang rumah tuh munduhang gitu. Nggak sempat baca keseluruhannya, nggak sempat balas seluruhannya gitu. Sukanya ya punya banyak temen, kemudian juga dikenal banyak orang kan begitu. Jadi kalau kemana-kemana perasaan itu ya, kok kayak itu ya gitu. Kayak ada senang. Menyangka nggak sih Bu sampai dikenal? Padahal kan putri nih sekian banyak putri nih banyak ya. Pas nerima honor seneng. Seneng banget. Nah ini senangnya di situ. Berapa? Saking senangnya nerima honor nih karena SMA kelas 1 katanya nih Kak. Berapa honornya nih Kak Bu? Ibu itu dari awal dapat honornya ingetnya 25.000 deh. Iya. 25.000 tapi udah gede banget nih Kak. Udah gede banget waktu itu. Udah bisa ngurus diri sendiri dah pokoknya 25.000 itu udah bisa ngasih adik kan waktu adik kakak kita udah biasa belanja bertiga nih kemana-mana gitu. Saking senengnya. Cuman waktu itu mungkin nggak ada yang ngerem ya. Jadi honor 25.000 itu habis begitu aja ya buat jajan aja sama bertiga gitu. Jadi nggak kepikiran buat nabung atau mungkin waktu itu kan masih ada orang tua ya. Kebetulan ibu bapak kan kepala sekolah gitu. Jadi nggak mikirin masalah uang lah sudah gitu. Jadi ya sudah tinggal belanja. Berarti ibu juga sama dengan pemain drama lainnya itu 30 hari kalender lebih dari 30 berarti. Bener. Jadi kalau kalender itu 30-31 kita narinya bisa 35 kali. Memang seperti itu kondisinya waktu itu gitu. Itu pernah 2 kali nggak Bu dalam sehari? Pernah. Jadi koordinator drama Gong kita itu udah ngomong sama panitianya. Nanti jam sekian sampai jam sekian ya. Jam sekian sampai jam sekian kami kesini gitu. Jadi udah terplot begitu lah. Belum lagi kalau siangnya kan kita seringan juga diundang buat acara pernikahan gitu. Belum lagi gitu siang harinya nggak kehitung lah sudah. Makanya saat itu sesuatu itu betul-betul luar biasa. Cuman dukanya juga ada kan, karena itu juga butuh. Untuk Imbok pribadi dukanya adalah karena waktu itu masih sekolah. Kadang di sekolah itu sering kena timpugan kapur sama bapak gurunya gitu. Kamu aja plang gitu udah. Terus kalau lagi gimana tuh bolos, makanya terkenal kan Imbok waktu SMA itu jago tawuran, jago bolos gitu. Anak meta, anak berandal juga ya. Iya, itu makanya kalau berandal, kalau loncat dari jendela itu udah biasa lah. Berarti keadaan dalam panggung dan realita tuh beda. Jadi mohon maaf dah sama bapak ibu guru di SMA, mohon maaf. Iya. Nah Ibu, ini makin Niko, Ibu berapa tahun ingat nggak tahun berapa terakhir menari drama Gong? Tahun berapa ya Pak itu Pak terakhir Pak? 2000-an gitu. Papa mendukung Pak waktu itu Papa. Apakah Papa mendukung waktu nikah? Waktu pentas drama dukung banget. Cuman kasihan dia kan kalau ditinggal dia sendirian, seringan dia tidur di mobil. Jadi jaga waktu nikah kan sudah punya baby. Ya, jadi dia gini ngomongnya sama saya tuh seringan kayak ngomong sama Imbok tuh seringan kayak gini dia. Kamu tuh beda. Kalau di panggung itu kamu tuh alep, halus, sopan, tata bahasanya luar biasa. Tapi kalau di rumah, woi cara preman. Berarti suruh aja bapaknya berias Raja Muda. Biar halus terus.
terus ya. Yang penting kan ada dukungan. Nggih, betul. Berarti Nike terakhir Kari inget Bu, cerita napi yang paling mengesankan selama Ibu memainkan karakter Iya. Tuan Putri. Seingat Iwo itu ada 2 cerita deh yang paling berkesan. Yang pertama itu judulnya Sari Gading gitu. Itu di Keti Buana Sari. Itu booming banget. Apalagi setelah di televisi kan dengan syuting luar itu. Itu betul-betul berkesan banget itu Sari Gading. Kemudian yang berikutnya itu yang masih agak inget sedikit sampai sekarang itu yaitu Galuh Kembar ya, itu Galuh Kembar saya nonton, makanya Galuh ini Kembar siapa sih itu. putrinya ini gitu, makanya pengen banget ketemu. Cuman waktu itu masih kurus, sekarang udah gendut banget. Tapi kalau kan Napi biasanya dari sekian tahun kan Niko Bu, hampir udah berapa tahun Niko terakhir? Hampir 15. 15 tahun terakhir itu. Sampun stop pun ya. Iya, sudah istirahat. Dan akhirnya Ibu stop, Napi kegiatannya mungkin. Ini kegiatannya sih kalau dibilang agak jauh dari drama Gong, jauh juga. Tetapi tetap ada kesamaannya. Terjun ke politik Ibu sekarang. Dengar-dengar kan seorang pejabat. DPRD enggak, anggota dewan itu bukan pejabat, itu mah wakil rakyat. Wakil rakyat, iya, mewakili rakyat. Tapi kan kebanyakan orang-orang memang pejabat, anggota DPRD di Bangli, Bung Niko. Kalau nggak salah, yang dengar katanya sudah 3 periode ya Bu ya. Sekarang sudah masuk di 3 periode, sudah periode ketiga. Sekali loh, memang sih kebanyakan kalau udah seniman itu lebih tahu dia bagaimana mengapresiasi atau memberikan motivasi kepada masyarakatnya ya. Karena ini kan sama-sama punya panggung. Iya, kalau di politik itu panggung politik, kemudian kalau di drama Gong itu panggungnya real ya, sandiwara, sama-sama ditonton. Sama-sama ditonton. Jadi mentalnya kan masih ada, Bu ya. Cuman kalau di drama Gong itu penontonnya kan pasif, dia tinggal menikmati saja. Tapi kalau di politik penontonnya itu aktif dia. Karena aktif penonton inilah kita lebih banyak punya pengalaman, lebih banyak punya pengetahuan dan bisa berbagi wawasan juga di situ. Iya, sangat luar biasa banget Ibunya Niki. Nah, Ibu, untuk mengobati rasa kangen dari penggemarnya Ibu Niki, boleh dong Bu sedikit peragakan dialognya. Itu sudah lupa. Sekian tahun yang lalu. Enggak apa-apa, sedikit aja dialognya. Kasih honor 25.000 honornya lo ya. Dialog. Kalau dulu honornya 25.000, kalau makin 25 juta Bu ya. 25 juta jahil. Iya, 25 juta perkembangannya. Artinya masih tetap di panggung lah istilahnya. Meskipun jalurnya agak berbeda, tapi masih tetap di panggung. Tetap punya panggung, ya. Boleh ada Bu sedikit dialognya sewaktu pentas ya, Napi jadi jangan senang saja. Tapi nggak usah dialog yang ada menimpali ya, jadi malu. Iya, kalau bisa tuh yang Napi yang biasa dialog Ibu sendiri lah, yang pengen dengar secara langsung Niki kan untuk mengobati rasa kangen penggemarnya Ibu Niki. Siap-siap Niki penggemarnya. Niki tapi sebelumnya maaf loh ya. Lupa soalnya udah banyak sekali. Ya, nggih gitu ya, bukan ya yang nggih gitu karena ini bahasa Bali. Jadi jadi lagi. Jadi grogi bahasa Bali. Jadi beliago. Karena Putri Bu menjapa soalnya. Enggak. Bukan begitu. Emang bener-bener lupa. Udah ngomongnya nggak usah ke Bliagungnya ya. Jadi Sudarma Niraga nak mulu pantes ngawitin melajah uli jumah malu melajah menjejahitan melajah metanding terus lanjut tangsen melajah dana di paon pang bisa beneng abetang pau pedang sekonden lakar ke pisage tuh malu pelajain lo mareng itu ngale gegelan jadi nen malu campate malu jemak sampatang malu mahe udah gitu aja. Itu sudah termasuk pesan buat generasi muda. Dia malu nggak gegelan. Dialeknya seperti Putri hijrah ke Jakarta. Dia akan mengunjungi sahabat. Aduh ini OR yang oleh. Aduh
benar. Karena nikah memang bisa dikatakan mempengaruhi sekali Bu ya perubahan kita gaya bicara ya Bu ya. Jadi sudah mohon maaf ampura banget. Jadi dialog halus orang Tuan Putri itu sudah hilang kayaknya. Sudah kemana-mana gitu. Nah, berarti kalau misalnya ada tes yang ngajak Niki Kenten menari Bu. Ya, si Reuning wenten yang anapi wasane kayak reunian sama mau siap mau banget. Tapi minta izin bapaknya dulu. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Iya. Sebenarnya rindu sekali. Mungkin karena jenuh juga ya pekerjaan sehari-hari dari rumah ke sini lagi jadi suami juga awalnya begitu. Kalau ada memang yang kayak gini, kamu pingin gini boleh deh buat ngibur, pedalam masih katanya, karena kan dia tahu persis gitu. Jadi pulang kerja kalau jenuh kayak kemarin itu, mumpung kamu pakai baju gitu sini tak bantu buatin ini katanya. Biar nyambung juga kerinduan kamu sedikit meskipun medannya beda kata dia. Oh nggih, dibuatin lah video kemarin gitu. Seringannya kayak gitu aja ngobatin rindu. Nah, berarti niki Nafi wastane jadi ibunya rindu. Sudah unik niki. Ayo sponsor buat reunian. Nah. Murah Mayun aja sudah ada tawaran. Iya. Ayo kumpul semua ayo reunian drama gong benar. Meskipun nggak pentas tapi reunian dulu, kumpul dulu lah. Nanti karena banyak banget yang juga penggemarnya ibu yang merindukan dan memang merindukan sekali hadirnya kembali drama gong seperti zaman dahulu. Iya. Ibu, terima kasih banyak Niki waktunya. Tadi udah dikasih pesan itu juga lewat dialognya tadi. Dia malu ngada tunangan, selegang malu masuk, sampatnya rumah. Jangan tapi malu. Kalau sudah bisa bekerja, marah kali gelan. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti punya waktu lagi kita ngobrol-ngobrol Ibu. Ibu tetap sehat. Saya tunggu pokoknya si Reuning ada pementasan nanti reunian drama gongnya. Ngumpul lah, mudah-mudahan bisa ngumpul senior semua, pentas bareng-bareng gitu ya. Dan juga buat yang punya dokumentasi daripada drama gong yang dulu, tolong dong, ayo ditampilkan di YouTube-nya biar generasi muda itu tahu bahwa era zaman dulu itu drama gong luar biasa dan Ibu salah satu yang membuat masyarakat itu terhibur pada zamannya. Dan mudah-mudahan selanturnya nih ada nanti drama gong yang bisa melestarikan drama gong selanjutnya kan mudah-mudahan ada saatnya era drama gong itu kembali lagi gitu. Dan saya pribadi berharap sekali drama gong itu bisa muncul kembali untuk mengedukasi juga generasi muda kita agar juga tahu bahasa Bali itu seperti apa, sorsinggihnya itu seperti apa, kemudian seperti apa juga kesenian yang kita miliki yang harus kita lestarikan bersama di Kemanten. Merdeka. Merdeka. Nah, untuk STI-nya dapat bansos berapa? STI-nya nggak boleh dapat bansos. Semoga nanti STI-nya nih ibunya bisa kasih proyek di sekitaran Bangli. Ibu, terima kasih banyak Niki atas waktunya dan terima kasih banyak juga teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian juga, memotivasi kalian dan tentunya mengobati kerinduan daripada penggemarnya Ibu Nengah Madia Yani. Oke, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Buat yang belum subscribe, buruan celak ke tombol merahnya gratis. Tiang Kucita Dewi berserta Ibu Nengah Madia Yani Nungsur pamit. Sinap Antep Ramasanti. Om Santi Om. Salam hore dulu. Salam hore. Dadah.